Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jovina Margareta dari kelas 2F Akuntansi Manajemen absen 10 dengan NIM 23425200081. Pada video kali ini kita akan melakukan praktik transaksi menggunakan aplikasi Accurate untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja kita akan praktek tanpa menunggu berlama-lama. Saya akan share screen. Oke. Sebelum itu kita akan membuka soal atau modul ketiga transaksi pembelian. Kita akan melakukan transaksi pembelian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini yang pertama tanggal 2 Januari 2023. Perlu diingat teman-teman bahwa transaksi ini akan berkesinambungan atau bersambung dari tanggal 2 nanti akan bersambung ke tanggal 3 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita akan mulai tanggal 2 Januari. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian dengan data yang ada di tabel ini yaitu Pantofel sebanyak 10, tanggal diminta 3 Januari 2023, jeans 20, tanggalnya sama, kemeja 10, tanggalnya juga sama. Oke, bagaimana cara kita menginput permintaan pembelian ini? Ini sudah ada info. Kita akan masuk ke menu persediaan atau inventory ke modul permintaan barang. Oke, sebelum itu kita akan membuka aplikasi Accurate. Kita buka Chrome kita masuk ke accurate.id. Nah, sini kita akan masuk ke database kita yaitu PT Omega Tara. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke modul persediaan dan ke permintaan barang. Ayo kita cek. Oke, kita masuk ke dashboard. Kita klik menu persediaan, terus kita ke modul permintaan barang di pojok kiri atas ya teman-teman. Mohon maaf ada iklan karena keluarga di rumah berisik ya teman-teman. Oke, lanjut kita fokus. Kita cek modul kita. Tanggal 2 Januari kita melakukan permintaan pembelian. Kita klik ya tanggal transaksi kita 2 Januari 2020. Nah, langsung kita input barang yang akan kita minta. Yang pertama, pantofel. Langsung kita klik pantofel di sini. Diminta kuantitasnya 10 pieces ya teman-teman. Tanggal dimintanya tanggal 3 Januari 2023. Lanjut, setelah itu jeans. Dimintanya 3 Januari juga. Kuantitas yang diminta itu ada 20 ya teman-teman. Lanjut, setelah itu kita diminta juga kemeja. Tanggalnya sama. Kuantitasnya juga 10 pieces. Oke, klik lanjut. Kita sudah input barang ya teman-teman. Kita klik juga ini ada infonya. Itu juga bisa menambahkan keterangan. Tapi karena di soal tidak ada menunjukkan memberi keterangan, jadi kita lewati saja ya teman-teman. Dan teman-teman, kalau ini, modul ini adalah tempat kita menginput barang karena
sebelumnya kita belum ada transaksi. Tapi di sebelah pojok kanan ini ada menu ambil, di mana ini nanti kita akan mengambil transaksi data dari transaksi sebelumnya. Jadi karena ini adalah transaksi yang pertama, jadi kita harus menginput. Kita tidak menggunakan opsi ambil ini. Oke, langsung kita simpan. Oke, informasi barang telah disimpan. Kita klik di data. Sudah masuk ya teman-teman. Ini sudah masuk datanya. Oke, kita tutup. Kita kembali ke dashboard. Dan kita akan melanjutkan transaksi pada tanggal 3 Januari. Oke, teman-teman. Sebentar. Mukaku kemana ya ini? Kita share ulang ya. Nah, mukaku kembali lagi. Oke, kita klik pada tanggal 3 Januari ya teman-teman. Ini perusahaan membuat PO atau purchase order atas permintaan pembelian dari bagian gudang. Jadi atas permintaan pembelian yang tanggal 2 Januari tadi, ini bersambung ya teman-teman transaksinya, yaitu pembelian kepada Pasifik Indonesia dan PT Benang Rajut dengan detail. Kalau di Pasifik Indonesia itu beli jeans, dan PT Benang Rajut, pantofel, dan kemeja. Ada info tambahan, diharapkan barang dapat diterima tanggal 4 Januari 2023. Oke, jadi kita akan masuk ke menu pembelian di modul pesanan pembelian atau purchase order. Langsung saja kita masuk ke accurate kita klik menu pembelian di kiri, dan masuk ke PO atau pesanan pembelian. Nah, ini tanggal transaksi kita tanggal 3 ya teman-teman. Kita masuk ke pemasok pertama, yaitu Pasifik Indonesia. Pasifik Indonesia. Kita sudah tidak menggunakan menu input karena sebelumnya sudah ada transaksi, yaitu di sini, di permintaan. Jadi kita tinggal masuk ke permintaan. Kita search di atas. Nah, karena di Pasifik Indonesia itu cuma jin saja, jadi yang dicentang cuma jin aja ya teman-teman. Seperti ini, terus kita klik lanjut. Ini kurang apa teman-teman? Kurang harga. Harganya berapa? Misalnya harganya 95.000. Jadi kita klik input harga 95.000. Terus kita klik lanjut. Jadi ada subtotal 1.900.000 dan BPN 209. Jadi totalnya 2.109.000. Kita masuk ke menu lainnya. Menu lainnya, sorry, info lainnya. Ada tambahan info kan teman-teman, ini diharapkan barang dapat diterima tanggal 4 Januari 2023. Alamat kirim ini harus diisi ya teman-teman. Itu alamat perusahaan kita. Tanggal pengiriman itu adalah diharapkan tadi ya, diterima tanggal 4 Januari 2023. Oke, info yang ada di soal hanya itu saja teman-teman. Karena tidak ada info biaya, jadi kita skip. Info yang lainnya juga kita skip karena tidak ada keterangan di soal. Terus kita tinggal save. Klik simpan. Nah, ada informasi sudah berhasil disimpan. Kita cek datanya. Sudah ada ya teman-teman.
Terus kita masuk ke data baru, ke PT Benang Rajut. PT Benang Rajut, tanggalnya tanggal transaksi kita 3 Januari 2023. Kita ambil dari permintaan, kita search di atas ini, semuanya ya teman-teman, karena permintaannya pantofel dan kemeja. Oke, harganya berapa? Kalau pantofel 77.000, kemeja 88.000. Kita klik, ini harga 77, sorry, 77.000 pantofel dan kemeja harganya 88.000. Kita klik lanjut. Infonya sama, kita masuk ke info lainnya, kita isi alamat kantor kita, atau perusahaan kita, dan kita harapkan barang itu tiba tanggal 4 Januari 2025. Jadi subtotalnya tidak ada biaya lagi ya teman-teman. Subtotalnya itu 1.650.000 dengan PPN 181.500. Total semuanya 1.831.500. Oke, langsung saja kita simpan. Kita cek datanya sudah masuk ya teman-teman untuk ke Pasifik Indonesia dan juga PT Benang Rajut. Oke, kita tutup. Kita kembali ke dashboard. Oke, kita akan lanjutkan ke transaksi berikutnya. Sebentar, muka saya tidak kelihatan. Saya share screen ulang aja. Nah, muka saya tetap gak kelihatan ya? Tidak kelihatan mukanya. Oke, tanggal 4 Januari ada keterangan perusahaan menerima barang yang dipesan dari Pasifik Indonesia pada tanggal 3 Januari, yaitu ini ya, PO yang tanggal 3 Januari ini barangnya udah diterima kan, udah datang tanggal 4 Januari. Dengan nomor surat jalannya 9095 menggunakan mobil box. Barang yang dikirim adalah jeans. Karena ini hanya menerima barang, tidak menerima tagihannya juga, jadi kita belum ke faktur ya teman-teman. Kita hanya ke menu pembelian modul penerimaan barang. Oke, langsung saja kita ke accurate kita. Terus kita masuk ke pembelian dan ke penerimaan barang. Nah, ini transaksi kita tanggal 4 Januari 2023. Kita pemasoknya tadi dari Pasifik Indonesia. Nomor terimanya itu 9095 ya teman-teman. Kita klik ambil dari pesanan. Kita search, sudah ada. Jeans ya, langsung kita lanjut. Terus adakah info lainnya? Ada ya teman-teman. Yaitu barangnya datang menggunakan mobil box. Kita ke info lainnya, alamatnya, tanggal kirimnya 4 Januari ya teman-teman. Terus ini pengiriman kita tulis mobil box.
Karena masih belum ada data mobil box, jadi kita simpan sebagai data baru mobil box. Ini ya teman-teman. Oke, setelah itu jangan lupa kita simpan. Terus kita cek statusnya apakah sudah diterima. Ini statusnya sudah diterima ya teman-teman, karena tidak ada keterangan, jadi keterangan kosong. Oke, sudah diterima. Transaksi tanggal 4 Januari sudah selesai. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Sebelum kita lanjut ke transaksi berikutnya, ada sedikit kesalahan. Saya akan menjelaskannya di accurate ini ya teman-teman. Kita edit dulu datanya. Jadi ini kita masuknya ke gudang store ya teman-teman, bukan gudang belakang. Kita edit dulu, kita lanjut, terus kita simpan, sehingga sudah ya teman-teman. Oke, clear. Kita sekarang akan masuk ke transaksi tanggal 5 Januari 2023. Kalau tanggal 4 Januari tadi itu cuma menerima barang, sekarang ini menerima barang dan tagihannya. Jadi nanti kita akan masuk ke faktur pembelian. Oke, ini tanggal 3 Januari, barang yang dipesan tanggal 3 Januari yang ini ya teman-teman. Sudah datang tanggal 5 Januari, sesuai dengan data, ada info tambahan, pengiriman di. Sorry ya teman-teman tadi, sepertinya sinyal saya lag. Kita ulangi lagi, kita masuk soal ya. Jadi tanggal 5 Januari ini tadi sudah diterima tagihan, barang beserta tagihan sesuai dengan data, ada info tambahan, yaitu pengirimannya dilakukan dengan mobil box, dimasukkan ke gudang store dengan nomor fakturnya ini INVBR ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke menu accurate ya teman-teman ya. Kita masuk ke Chrome. Oke, kita masuk ke menu pembelian dan kita masuk ke faktur pembelian. Kita klik pemasok kita itu PT Benang Raju. Ini transaksi tanggal 5 Januari 2023. Oke teman-teman, langsung kita ambil ya teman-teman. Dari pesanan, kita masuk ke cari pesanan, kita klik ini ya. Terus kita lanjut. Nah, ini sudah ada beserta harganya. Terus ya teman-teman, kita akan masuk ke info. Oh, sebelum itu kita ubah dulu gudang. Karena tadi kan mintanya ke gudang store ya, infonya ya. Jadi kita klik ke gudang store. Ini tadi kita menggunakan modul yang ini ya, ubah departemen proyek dan gudang semua rincian. Setelah itu kita masuk ke info lainnya. Info lainnya, nomor fakturnya ini sudah ada ya teman-teman. Ini kita copy, terus kita masukkan. Sorry. Nah, BN010 kan. Oke. Terus info pengirimannya itu
Tanggal pengiriman itu tanggal 5 ya teman-teman. Jangan lupa diubah dulu. Hmm. Pengirimannya menggunakan mobil box. Oke teman-teman, kita cek lagi di soal. Apakah ada keterangan lainnya? Ya, ya teman-teman. Langsung kalau begitu jangan lupa disimpan. Kita klik database-nya. Ini termasuk utang ya teman-teman ya ini. Jadi sudah selesai di tanggal 5 Januari. Oke, kita close. Kita masuk ke dashboard. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Sama. Kita masuk ke soal dulu. Tanggal 6 Januari 2023 itu, perusahaan melunasi hutang PT Benang Rajut untuk nomor faktur ini, IJ INV 7728. Jadi perlu diingat ya teman-teman, kita itu melunasi dengan nomor faktur sebagai berikut. Terus pembayarannya itu menggunakan cek ya teman. Cek, cek dari Bank Mandiri dengan nomor ceknya ini. Dan ceknya jatuh temponya tanggal 12 Februari 2023. Oke, keterangannya hanya itu saja. Langsung kita masuk ke Accurate, ke menu pembelian dan modul pembayaran pembelian. Jadi langsung saja kita masuk ke database kita klik menu pembelian dan pembayaran pembelian. Kita tadi mau membayar ke PT Benang Rajut. Menggunakan apa tadi teman-teman? Menggunakan cek dari Bank Mandiri ya teman-teman. Ini terus tanggal bayarnya itu adalah tanggal transaksi tanggal 6 Januari 2023. Terus kita ambil tadi keterangannya kita membayar menggunakan bayar hutang dengan faktur IJ, INV ini ya teman-teman. Karena ada dua faktur di sini, jadi kita centang yang IJ karena di soal kita bayar hutang yang IJ INV ini. Terus kita klik lanjut. Setelah itu karena ini nilai pembayaran masih nol, kita menggunakan ini ya teman-teman, hitung nilai pembayaran. Nah, sehingga nilai pembayaran dan waktu dibayar ini balance. Oke, selanjutnya ada info lagi. Ini ya teman-teman, kita memasukkan nomor cek mandiri dan jatuh temponya. Ini kita masuk ke info lainnya. Metode pembayarannya menggunakan cek. Nomor ceknya CR0095. Kita kopas, kita masukkan. Tanggal ceknya itu adalah jatuh tempo 12 Februari 2023. Ini ya teman-teman ya, untuk pembayarannya. Terus, apakah ada info lagi di soal? Tidak ada ya teman-teman. Karena tidak ada, langsung saja kita simpan. Oke teman-teman, mohon maaf karena sinyal saya nggak tahu ya wifi ini kenapa itu tadi kayaknya itu tadi saya sudah simpan ya teman-teman datanya tadi kayaknya belum kerekap ya. Nah, belum kerekam itu tadi karena
sinyal, tapi ini sudah datanya sudah masuk ke PT Bintang Rajut di tanggal 6. Oke, transaksi tanggal 6 Januari 2023 sudah selesai. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.